hikmah untuk maslahat. Barangkali inilah yang menjadi prinsip dari sosok Bapak Haji Muhtarom, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kota Pekalongan yang sedang berkhidmah pada periode keduanya ini. Diawali dengan menjalankan amanah sebagai Wakil Sekretaris pada 2007 hingga 2012, lalu Sekretaris pada 2012 hingga 2018, Ketua PCNU Kota Pekalongan 2018 hingga 2023, dan hingga kini diberi amanah kembali pada periode 2023 hingga 2028 mendampingi Rois terpilih Bapak Kiai Haji Ramadan Abdul Jalil. Menjadi sosok penggerak Nahdliyin di Kota Pekalongan, sosoknya tidak hanya dikagumi dari profilnya sebagai aktivis saja, tetapi juga sepak terjang dalam dunia usaha, yakni batik. Keberhasilannya ini ia rintis dari sejak menjadi mahasiswa dan santri di Klaten, Jawa Tengah. Dalam sosok kali ini kita akan menggali lebih dalam makna hikmah untuk masyarakat dari sosok Bapak Haji Muhtarom. Bapak boleh diceritakan mengenai dulu background pendidikan, mungkin dari pondok pesantren sampai saat ini, dan di Pekalongan seperti apa? Ya, saya sebenarnya di Pekalongan ini pendatang ya. Jadi saya asli Klaten. Jadi masa kecil saya jadi di Klaten. Kemudian saya mesantren tepatnya di Pondok Pesantren Al-Mansur Popongan, Klaten, itu sampai alia ya. Kemudian berlanjut ke Jogja di IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian baru setelah lulus saya dapat jodoh orang Pekalongan. Di masa kecil memang saya di Klaten, Solo Raya lah ya. Kemudian di Jogja dan kemudian Pekalongan. Kemudian waktu dulu masih di Klaten begitu Pak, memang sudah aktif di Nahdlatul Ulama atau seperti apa? Ya memang karena keluarga itu latar belakangnya memang latar belakang NU. Jadi ibu saya waktu kecil saya itu di Fatayat, simbah saya dulu di Muslimat, bapak saya di NU. Walaupun itu aktivis desa ya, bukan seperti aktivis kota, tapi memang sejak kecil saya hidup di lingkungan orang tua yang memang sudah aktif mengabdi di masyarakat. Sehingga itulah yang kemudian membawa saya membentuk mental saya untuk selalu bisa memberikan manfaat lah untuk masyarakat walaupun sebisa saya. Oke. Kemudian sampai saat ini menjadi Ketua PCNU Kota Pekalongan itu ada kisah di balik. Itu ada apa saja sih Pak yang Bapak alami? Jadi waktu di Jogja saya kan aktif di PMII, ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kemudian saya hanya beberapa tahun di PMII saat itu. Kemudian saya lebih banyak aktif di pesantren ya. Saya saat itu sebagai, kalau di pondok itu sebagai lurah pondok, sebagai ya manajer lah. Dari situlah kemudian saya ditempa oleh Mbah Kiai saya dulu. Kemudian pelan-pelan saya diajak Mbah Kiai saya untuk masuk aktif di RMI, Robitoh Mahidil Islam, salah satu lembaganya NU yang terkait dengan asosiasi pesantren di wilayah Jogja saat itu. Kemudian juga di beberapa lembaga yang lain. Setelah kemudian
saya lebih banyak di Pekalongan. Memang saya tidak langsung aktif, enggak. Saya beberapa tahun fokus di pekerjaan, ya. Baru kemudian tahun 2007 ya, saya ditarik ke PCNO Kota Pekalongan. Walaupun sebelumnya juga sudah di ranting NO Buaran, kemudian di beberapa organisasi lain, tapi saya belum begitu aktif karena memang saya lebih fokus ngurusi pekerjaan. Mulai dari 2007 lah, fokus saya lebih dari 50% itu untuk NO. Oke, dari 2007 kemudian Bapak kan 2 kali nih ya Pak menjabat sebagai Ketua PCNO Kota Pekalongan. Nah, dari pengalaman periode yang pertama dengan periode yang kedua itu apa saja nih perbedaannya Pak? Jadi saya dulu masuk 2007 itu kan wakil sekretaris ya. Jadi di posisi wakil sekretaris, di mana saat itu hampir saya sebagai orang baru di PCNO ini mengambil peran sekretaris, karena saat itu sekretarisnya memang sebagai pejabat publik, sehingga saya lebih banyak ngurusi tugas-tugas kesekretariatan. Kemudian saya 2012 menjadi sekretaris PCNO yang tugasnya juga lebih banyak. Kemudian tahun 2017, 2018, saat itu 2017 saya dipilih menjadi ketua PCNO yang periode pertama, di mana saat itu memang PCNO sedang giat-giatnya untuk melakukan konsolidasi, penataan organisasi, kemudian penataan infrastruktur, menyiapkan kader-kader untuk bisa mengisi pos-pos di lembaga maupun badan otonom NU. Di periode kedua saya, mulai tahun 2003 kemarin, memang tinggal istilahnya mengawal ya, atau mendistribusi kader sesuai dengan kapasitas bagi kompetensi masing-masing kader untuk bisa lebih berkhidmah atau mengabdi kepada masyarakat. Dan ini masih terus berjalan, penataan-penataan yang dilakukan oleh PCNO, kaitannya juga untuk memproduksi sebanyak mungkin kader, juga untuk memberikan infrastruktur, membangun infrastruktur yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, baik itu di pendidikan maupun di hal-hal lain. Bekerja bersama dengan badan-badan otonom Nahdlatul Ulama di Kota Pekalongan menjadikan sosoknya sebagai inspirasi. Pak Maskur nggih? Ini kenal dengan Pak Haji Muhtarom ini sudah berapa lama? Sudah lama, selama saya bareng-bareng di PCNU, ya, selama Pak Kiai Haji Muhtarom sebagai sekretaris nih, kami sudah kenal beliau. Oke. Ya. Kalau Bapak sendiri di PCNU sebagai apa, sebagai Pak? Wakil Ketua. Oke. Bekerja bersama-sama dengan Pak Haji Muhtarom ini apa saja yang sudah Bapak alami bersama, begitu? Pengalaman seperti apa yang sudah didapat? Pengalaman beliau ini, Pak Kiai Haji Muhtarom itu sosok yang luar biasa ya, di samping seorang kiai, pengusaha dan juga manajer ya.
karena beliau ini dari ide-ide beliau ini sangat cemerlang sehingga tercetuslah sekolah unggulan SD Islam Nusantara, TK Islam Nusantara yang sekarang ini adalah letaknya di sebelah gedung Aswaja yang unggulan dan ternyata sudah diminati masyarakat. Nah, ini ide-ide brilian beliau untuk mendirikan sekolah unggulan. Apa yang bisa Bapak petik dari sosok Pak Haji Muhtarom, terutama sebagai Ketua PCNU? Beliau itu adalah seorang yang mempunyai ide-ide brilian yang ngemong, selalu mengarahkan dan memberikan satu petunjuk sehingga langkah-langkah yang kita akan laksanakan ini jelas dan terstruktur dengan baik. Terima kasih Pak. Kenal dengan Pak Muhtarom sudah lamanya seberapa lama? Kalau kenal beliau mungkin cukup lama ya, sudah 20 tahun lebih lah kira-kira. Kenal tapi waktu masih kecil, ya. Beliau datang ke kampung saya, ke rumah saya, artinya ke keluarga saya lah seperti itu. Oke, masih ada hubungan keluarga nggih? Atau gimana? Sama istrinya sih masih. Oh berarti ipar. Iya. Oke. Mas Nafi ini sebagai Ketua Lakpesdam PCNU Kota Pekalongan, berarti kan juga selalu berkoordinasi dengan Pak Muhtarom ya, di PCNU. Ini seperti apa sosoknya beliau? Pertama yang ingin saya katakan tentang beliau adalah saya sangat mengagumi. Ya, terbuktinya bahwa sampai hari ini saya tidak pernah memanggil beliau itu tanpa panggilan Pak. Sejak dulu nggak ada tambahan embel-embel Om, Mbah, Pak D dan lain sebagainya, meskipun istri beliau masih ada family lah itu, karena memang saya menghormati beliau, saya mengagumi beliau. Yang sosoknya itu memang menurut saya lengkap lah seperti itu. Dari sisi pengalaman atau KNU-an beliau, ya beliau salah satu mentor saya, guru saya. Dan kalau boleh saya mengatakan bahwa kader NU di Kota Pekalongan yang paling elit itu hanya beliau ya, dari segi kompetisi, dari segi pengalaman, dari segi track recordnya ya. Hari inilah bahwa jaringan yang beliau miliki di NU ini dengan pimpinannya baik di PW maupun di PBNU itu hari ini adalah beliau sosok profil yang ya bisa dikatakan kader elit di Kota Pekalongan seperti itu. Harapan ke depan untuk Pak Muhtarom ini seperti apa? Yang pertama tentunya ya selalu diberikan kesehatan ya, jasmani rohaninya, terus diberi kemampuan, diberi kekuatan, dan tentunya bisa membawa perubahan bagi NU dalam rangka riayatul ummah, karena NU ini adalah merupakan mandat bagaimana untuk membina masyarakat atau umat di Kota Pekalongan semakin baik. Pak Subhan, boleh diceritakan ini mengenal Pak Muhtarom sudah berapa lama? Kalau pribadi Pak Muhtarom itu sekitar 8 tahun. 8 tahun diawali dengan apa itu Pak? Diawali dengan secara personal, komunikasi awalnya itu beliau ada semacam usaha, kemudian kami sering intens komunikasi, kemudian ada beberapa unit bisnis di pengurus cabang Nahdlatul Ulama, awalnya dari radio barangkali BSP, kemudian ya berkelanjutan sampai dengan sekarang. Oke. Sebagai Ketua LP Ma'arif Kota Pekalongan kan berarti sering juga berkoordinir dengan Pak Muhtarom begitu ya. Punya kesan apa ini Pak dengan Pak Muhtarom? Ya, satu, beliau pribadi yang humble ke teman-teman gitu ya, kemudian punya visi yang cukup jauh. Ketika kemudian kita ngobrol itu beliau kadang 3 step di depan kita sudah menyampaikan grand desainnya kira-kira begini, kira-kira begini, kira-kira gitu. Oke. Kalau harapan Bapak ke Pak Muhtarom ke depan sebagai Ketua PCNU ini harapannya seperti apa? Ya, harapan kami tentu karena kami menjadi bagian daripada Pak Muhtarom, mungkin agar ke depan Pak Muhtarom mampu membawa Nahdlatul Ulama Kota Pekalongan khususnya, kemudian Jawa Tengah dan nasional agar lebih baik
lagi ke depan, profesional pengelolaannya, lebih mandiri, dikdaya secara finansial, kemudian dan kemapanan organisasi tentu. Oke, siap. Ceritakan sudah berapa lama kenal dengan Pak Muhtarom? Baik, terima kasih untuk sosok beliau, Kiai Haji Muhtarom SSA yang kami kenal sih kurang lebih di kisaran tahun 2010-an ya. Berarti kalau sekarang sudah 23 tahun yang lalu. Kemudian dekat dengan beliau sejak 2012 saat ada forum pengkaderan hingga sekarang ya. Jadi kedekatan itu barangkali ya bisa dikata hampir sehari-hari lah ya, hampir sehari-hari membersamai di PCNU, terlebih lagi ketika kami periode kali ini ditunjuk oleh beliau menjadi wakil sekretaris. Ini intensitasnya lebih dalam lagi gitu. Oke. Kalau menurut Pak Abdul Adim ini sebagai wakil sekretaris di sini berkoordinir dengan Bapak bekerja bersama begitu ya. Sosoknya seperti apa? Baik, yang pertama sosok beliau itu adalah ya tentu inspiring ya, inspiring bagi kami yang lebih muda dan juga menginspirasi bagi yang lain karena karakteristik kepemimpinannya itu terjun langsung dalam proses pendampingan ya, mendampingi secara langsung problematika yang muncul, yang mana juga itu akan menjadi solutif atas masalah, dan juga bagaimana kami yang bergerak itu tidak canggung karena memang sudah diteladankan oleh sang ketua gitu ya. Jadi ini pembeda barangkali kalau mau dikata antara PCNU Kota Pekalongan dengan PCNU di daerah lain di Pekalongan Raya, yang mau terjun langsung, yang mau kemudian menemani secara langsung dalam proses-proses masalah, dalam proses-proses program kerja dan bagaimana kinerja memaksimalkan, itu yang kami kenal, yang kemudian bisa dikatakan pembeda antara beliau bareng dengan yang lain. Oke, baik. Mungkin terakhir harapan Bapak untuk Pak Muhtarom ini seperti apa? Ya, harapan kami bahwa apa yang telah beliau lakukan selain kemudian pendampingan secara langsung, juga tidak hanya sekedar apa yang disampaikan, tapi juga yang namanya biasanya ketua itu ujung tombak dan ujung tombok ya. Ujung tombak dan ujung tombok ini adalah salah satu karakter yang beliau punya. Maka kami berharap bagaimana apa yang telah beliau lakukan, apa yang telah beliau berikan khidmah totalitas kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini bisa terus-menerus menginspirasi, bisa terus-menerus menjadikan teladan bagi generasi Nahdlatul Ulama selanjutnya ya, yang ada di wilayah Kota Pekalongan maupun di seantero Indonesia. Terlebih lagi kemarin statementnya Rois Am bahwa beliau berharap PCNU Kota Pekalongan menjadi PCNU terbaik atau PCNU teladan, maka hal ini menjadi tugas berat untuk PCNU Kota Pekalongan agar kemudian organisasi ini bisa maksimal. Maka butuh kebersamaan. Apa yang telah dilakukan oleh ketua harus juga diikuti oleh pengurus yang lain yang ada di bawah kepemimpinan beliau. Oke. Terima kasih Pak Abdul Adim. Baik. Sosok yang mengidolakan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Haji Hashim Syadi, Kiai Haji Said Akil Siraj, dan Gus Yahya Khalil Pakuf ini selalu mengambil tauladan-tauladan baik dari tokoh-tokoh tersebut dan menjadikannya pondasi dalam menjalankan kepemimpinan di PCNU Kota Pekalongan. Jadi, sebagai seorang pengusaha juga yang berkecimpung di dunia batik di Kota Pekalongan, ini gimana ceritanya Pak dari Klaten sampai ke Pekalongan? Ya, dulu kan sebenarnya saya waktu di Jogja itu kan sejak mahasiswa itu sudah mulai belajar
berwira swasta ya. Walaupun saya di pesantren, saya kuliah, tapi saya berusaha untuk belajar itu karena memang latar belakang keluarga juga ada latar belakang pedagang ya. Nah, dari situlah kemudian saya diajak teman-teman yang dulu asalnya dari Pekalongan, diajak keliling jualan batik di Jogja, di Malioboro, di mana itu Rotowijayan, sekitaran keraton gitu. Kemudian setelah saya dagang ya saat itu, saya juga pernah ngajar ya, pernah ngajar juga di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Terus di saat saya harus memilih ini mau wira swasta atau mau terus ngajar. Nah, saya akhirnya kemudian udahlah, karena orang tua menghendaki saya lebih berwira swasta, terus kemudian istri ngajak pulang ke Pekalongan, ya akhirnya mau nggak mau saya meneruskan usaha batik. Ya, usaha batik dari awalnya itu kita memasarkan punya saudara, tapi akhirnya sampai memproduksi sendiri. Oke, baik. Kemudian antara aktivitas Bapak ini yang luar biasa padat pastinya dari Ketua PCNU, berwirausaha juga, itu bagaimana memprioritaskan dengan seimbang begitu Pak? Ya memang ini butuh butuh komitmen ya. Karena satu sisi memang bisnis butuh fokus, butuh waktu yang bisa untuk mengelola dengan baik. Di sisi yang lain saya juga harus berkhidmah untuk NU kan gitu. Ya ini ya pinter-pinternya ngatur saja, tetapi alhamdulillah selama ini bisa berjalan karena saya menata infrastruktur usaha saya itu ya sudah lumayan lah, maksudnya sudah ada SDM yang bisa menangani di beberapa divisi, sehingga saya bisa membagi waktu untuk banyak berkhidmah di NU. Jadi alhamdulillah malah ini justru bisa memberikan ya nilai plus ya, ada keberkahan di situ kan. Oke. Kalau berbicara mengenai hikmah sendiri Pak, menurut Bapak apa sih Pak makna hikmah? Hikmah itu sebenarnya kan makna ya bahasa Arab ya. Hikmah itu kalau dalam bahasa kita itu sebenarnya kan pengabdian. Jadi mendedikasikan diri kita, kemampuan kita, apapun yang kita miliki untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, sesuatu yang kita miliki, kita dedikasikan itu tentu kan banyak hal ya, maksudnya ya waktu, keahlian, tenaga, materi, apapun yang dimiliki untuk kemaslahatan warga, untuk banyak orang, untuk jamiyah ya, organisasi kan juga untuk kemaslahatan masyarakat. Ini yang dimaksud dengan khidmah, ya, pengabdian. Oke. Dari Bapak sendiri mungkin kalau hikmah di Nahdlatul Ulama ini ada makna tersendiri tidak menurut Bapak? Ya, tentu ya, karena Nahdlatul Ulama sebagai kalau saya menyebutnya itu nidham atau struktur yang yang tertata ya, organisasi lah kalau orang awam menyebutnya, yang memiliki dua amanah besar yang didirikan oleh para wali, oleh para kiai dulu, para kiai-kiai kita dulu, para aulia, untuk tujuan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia supaya tetap aman, damai, ditempati, didiami oleh warganya,
juga untuk melestarikan dan menjaga Islam ala ahlu sunnah wal jamaah. Islam ahlu sunnah wal jamaah ini kan yang kita yakini sebagai Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita mengabdi di NU, berkhidmah di NU itu ya sama saja kita sedang berjuang menegakkan agamanya Allah. Ya, jadi berjuang menegakkan Allah di bumi Nusantara di Indonesia ini. Okay. Ada pesan-pesan tidak Pak untuk kader-kader NU, terutama anak-anak muda, dan pastinya ke depan akan ada regenerasi dari ketua PCNU selanjutnya, itu harapannya seperti apa Pak? Ya, kalau saya sih berharap dan mengupayakan, berikhtiar untuk kader-kader Nahdlatul Ulama khususnya itu untuk membekali diri dengan keilmuan yang cukup, baik itu landasan ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu yang nanti akan berguna ke depan. Saat ini ada yang disebut sebagai saat-saat di mana bonus demografi sedang berjalan. Kompetisi akan semakin ketat, maka kader-kader NU memang dituntut untuk memiliki kompetensi, memiliki kemampuan untuk berlomba-lomba siapa yang nanti yang akan bisa menaklukkan zaman inilah, mereka nantilah yang akan bisa memberikan kemaslahatan atau kebaikan-kebaikan untuk masyarakat. Menurutnya, hikmah adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa ditinggalkan, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain.